Pernah kebayang nggak kalau anak-anak remaja di bawah 16 tahun tiba-tiba sama sekali nggak bisa buka TikTok atau Instagram? Nah, ini bukan lagi cuma bayangan, inilah realitas baru yang lagi coba diciptakan Australia lewat undang-undang mereka yang super berani. Sebuah langkah yang benar-benar bikin satu dunia noleh. Dan ini bukan main-main loh. Pemerintah Australia nggak cuma ngomong doang. Mereka siapin sanksi finansial yang gila-gilaan. Denda sampai 49,5 juta dolar Australia. Kalau dirupiahin, itu lebih dari 544 miliar rupiah. Gede banget kan? Ini buat platform yang nekat melanggar. Jadi inti aturannya apa sih? Simple dan tegas, larangan total penggunaan media sosial buat siapa aja yang umurnya di bawah 16 tahun. Titik. Oke, biar jelas, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya. Mulai dari detail larangannya yang bersejarah ini, terus platform mana aja yang kena dan mana yang enggak, gimana cara negakin aturannya, terus apa nasib akun-akun remaja yang udah ada, dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat masa depan keamanan online kita. Yuk, langsung kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, detail aturannya. Nah, ini penting banget buat dicatat ya. Ini tuh bukan sekedar saran atau himbauan. Ini adalah aturan hukum yang benar-benar mengikat dan bakal segera diberlakukan. Kalau mau tahu nama resminya, ini disebut Online Safety Bill 2024. Dan tujuannya itu spesifik banget, memaksa platform media sosial buat secara aktif mencegah siapapun yang di bawah 16 tahun untuk bikin akun. Nggak cuma itu, akun-akun lama yang udah ada juga harus disingkirkan. Dan prosesnya ini cepat banget loh. RUU-nya baru diperkenalkan tahun 2024, terus diumumkan resmi bulan Juli 2025, dan tahu-tahu di tanggal 10 Desember 2025, aturannya langsung ditegakkan. Jadi, dari sekedar ide sampai jadi kenyataan itu cuma butuh waktu sebentar. Oke, pertanyaan berikutnya yang paling penting, jadi platform apa aja sih yang sebenarnya kena larangan? Dan adakah yang masih boleh diakses? Nah, ini detail yang krusial banget. Coba deh kita lihat bedanya. Di satu sisi, semua raksasa media sosial kayak Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, semuanya masuk daftar larangan. Tapi di sisi lain, coba lihat. Aplikasi kayak Discord, Twitch, WhatsApp, bahkan game kayak Roblox, itu ternyata masih boleh. Ini kayaknya ngasih sinyal kalau target utama pemerintah itu platform siaran publik yang algoritmik, bukan platform buat komunikasi private atau main game. Nah, ada aturan yang lebih spesifik lagi buat platform kayak YouTube dan Reddit. Jadi gini, anak remaja itu masih boleh nonton video atau baca-baca forum di sana. Boleh jadi penonton pasif. Tapi mereka sama sekali nggak boleh berpartisipasi aktif. Artinya apa? Ya nggak bisa bikin akun, nggak bisa nge-subscribe, nggak bisa ninggalin komen, apalagi upload konten sendiri. Jadi cuma nonton aja. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Gimana caranya pemerintah bisa benar-benar negakin aturan seambisius ini? Maksudnya, gimana cara mereka tahu umur seseorang secara online? Ternyata jawabannya itu pakai pendekatan berlapis. Jadi nggak cuma satu cara. Pertama, sistemnya bakal nganalisis perilaku akun. Misalnya dari jenis konten yang disukai. Kedua, mendeteksi pola interaksi yang khas anak remaja. Ketiga, bahkan bakal ada teknologi estimasi wajah buat nebak usia. Dan kalau semua itu belum cukup, langkah terakhir ya verifikasi dokumen resmi kayak KTP atau paspor. Tapi pemerintahnya sendiri ngaku kok, teknologi ini tuh jauh dari sempurna. Tantangan terbesarnya ya soal akurasi, terutama buat remaja yang umurnya pas-pasan, 16-17 tahun, mereka ini paling sering salah diidentifikasi sebagai lebih muda. Belum lagi ngomongin soal VPN, ya kan? Hampir mustahil buat nangkep mereka yang pintar pakai VPN buat nyembunyiin lokasi dan umur asli mereka. Terus gimana nasib jutaan remaja yang sekarang udah punya akun media sosial? Apa yang bakal terjadi sama akun mereka? Dan siapa yang bertanggung jawab buat bersih-bersih? Jawabannya tegas banget. Semua akun yang dimiliki pengguna di bawah 16 tahun di platform-platform yang tadi disebutin, wajib hukumnya buat dihapus atau dinonaktifkan. Dan tugas berat itu sepenuhnya jadi tanggung jawab si platformnya. Aturan ini juga detail banget soal kewajiban platform. Jadi mereka nggak bisa asal blokir. Mereka harus proaktif ngubungin penggunanya sebelum tanggal 10 Desember. Dan yang menarik, mereka diwajibkan pakai bahasa yang ramah dan empatik pas ngasih tahu. Selain itu, harus ada jalur banding yang jelas kalau ada yang merasa akunnya salah blokir. Jadi, ini poin yang paling krusial.
Biar super jelas ya, seluruh beban buat negakin aturan ini ada di pundak perusahaan-perusahaan teknologi. Nggak akan ada hukuman atau denda yang ditujukan buat anak-anaknya atau bahkan buat orang tua mereka. Semuanya tanggung jawab platform. Oke, sekarang kita coba mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa sih arti langkah Australia ini buat masa depan internet secara global? Menteri Komunikasi Australia sendiri, Anika Wells, mengakui, dan ini kutipannya, tidak ada solusi tunggal yang sempurna, tetapi legislasi ini akan membuat perbedaan yang berarti. Ini semacam pengakuan ya, kalaupun aturan yang nggak sempurna, pemerintah merasa harus melakukan sesuatu yang nyata dan berdampak. Apa yang dilakukan Australia ini benar-benar jadi semacam presiden global. Mereka jadi negara pertama di dunia yang menetapkan batas usia seketat ini, yang mengukat secara hukum dan didukung sama ancaman denda finansial yang super besar. Ini bisa jadi awal dari sebuah tren global. Nah, ini semua akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar. Apakah pendekatan radikal ala Australia ini adalah cetak biru masa depan untuk melindungi anak-anak di dunia maya? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah langkah yang dianggap terlalu jauh dalam membatasi kebebasan digital? Sepertinya ini adalah perdebatan global yang baru saja dimulai.